Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwati iman, hadirin jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan pada maghrib ini Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita kesehatan, kesempatan juga kemampuan, sehingga kita masih dapat melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu thalabul ilmi. Mudah-mudahan niat yang tertanam dalam hati kita seterusnya tigo amartatillah, juga langkah kita dari rumah masing-masing sampai ke masjid ini dicatatkan oleh Allah Subhanahu wa taala jadi amalan makbulan sekaligus menjadi kifarat bagi dosa-dosa kita semua. Jamaah hadirin rahimakumullah, yang seharusnya mengisi pada jadwal sekarang yaitu Ustadz Ridwan Qadarullah, ada halangan. Ada halangan, dan kemudian juga saya diberikan amanah untuk mengisi kekosongan ini, dan diamanahi juga untuk melanjutkan materi yang sudah dikaji oleh Al-Ustadz Ridwan, yaitu berkenaan tentang kaifiyat sholat, terkhusus terakhir bahasan yaitu syarat dan rukun sholat. Dan poin yang terakhir yang dibahas tentang syarat dan rukun sholat yaitu menghadap ke arah kiblat, menghadap ke arah kiblat. Itu bahasan terakhir yang dibahas oleh Al-Ustadz Ridwan Mansur. Insyaallah kita akan lanjutkan bahasan masih berkenaan tentang syarat dan rukun sholat, yaitu penetapan atau menentukan sutrotul musolli. Jadi pembatas tempat sholat gitu. Jadi sutroh, disebutnya sutroh. Nah, dalam pengertian sutroh adalah sesuatu yang dijadikan batas depan tempat orang yang sholat, agar antara tempat dia berdiri dan sutrohnya tidak dilewati. Nah, ini fungsinya. Jadi ketika sholat itu jangan sampai ada orang yang melewati tempat kita sholat gitu. Jadi gunanya sutroh itu adalah pembatas gitu. Jadi jarak kita tempat sholat itu, itu penting karena nanti ada larangan jangan sampai melewati orang yang sedang sholat. Maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala 40. Gitu. Dalam hadisnya itu 40 naon. Disampaikan bahwa tidak dijelaskan 40 naon gitu kan kata Rasul itu. Gitu. Tapi di situ pengharaman bahwa tidak boleh sampai ada orang yang melewati tempat orang yang sedang sholat. Makanya ada nanti dalam riwayat yang lain itu ketika ada orang yang lewat di depan kita, maka hadang gitu kan, halangan gitu Pak. Jadi dengan tangan kita halangan gitu. Namun dikencat kumaha? Halangan sama gitu kan, dihalangi. Nah, maka itu untuk memperingatkan, itu batas sholat kita. Nah, ini di sini gunanya sutroh gitu. Jadi untuk memberikan batasan bahwa itulah wilayah kurang gitu kan, awas kalau lewat gitu. Namun wani berhadapan. Nah, bahkan kata Rasul, nanti kalau ternyata orang itu balik dari 3 kali gitu kan. Katilu kalina itu dicegah sekali gitu. Balik deh, aja deh sekali. Katilu kali nama lawan. Tunggul.
bapuk gitu. Nah, setan gitu kan. Jadi setan gitu, lawan gitu kan, tidak apa-apa gitu. Kalau sudah sampai terjadi tiga kali sungguh setan itu mah gitu. Nah, kemudian sutronya itu yang seperti apa gitu kan. Bebas sebetulnya, yang penting ada alat untuk penghalang, pembatas tempat sholat kita, ya. Maka yang dianjurkan kalau dalam riwayat-riwayat itu yaitu yang bisa berdiri dari apa saja itu boleh, seperti dinding masjid itu menjadi sutro gitu. Jadi upami bapak sholat nari dia gitu, payunan dinding terus tidak dibatas lagi pak gitu. Nah terus ayah gitu kan batasan naonnya gitu. Ayeuna lamun aya kene nu ngalewat ada urang apa teuing gitu kan piraku teuing gitu sakacida gitu. Kan sudah jelas gitu kan, kita sedang sholat dan batasannya juga sudah jelas. Nah kalau di depan dinding itu sudah tidak perlu kita membuat sutroh lagi gitu, karena sudah ada sutrohnya yaitu dinding. Kemudian tiang masjid. Nah kalau ada tiang masjid gitu kan, kita bisa memanfaatkan untuk menjadi sutroh kita, jadi sebagai pembatas gitu, pembatas tempat sholat kita. Kemudian tongkat juga boleh, atau apa saja yang dapat dijadikan sebagai batas meskipun hanya sebuah garis. Contoh nawan, sajadah gitu. Jadi ini sebetulnya sudah menjadi sutro kita gitu. Ini sudah menjadi batasan kita gitu. Kan yang dianjurkan sutro itu batasan di depan gitu kan. Tekudu ada di pinggir mah gitu kan. Di halaman kurang tuh gitu kan. Ada sutro banyak gitu tuh di masjid gitu. Aku hidung di pinggir supaya yang lewat gitu. Jadi sutro yang dianjurkan Rasul itu yaitu batasan kita di depan gitu. Bahwa itu adalah batas sholat kita dan posisi ketika kita sujud maksimal tadinya. Nah maka ketika ada orang yang lewat itu diharamkan oleh Rasul, cegah gitu udah gitu. Ulah. Ayeuna kumaha kalau yang lewatnya adalah anak-anak? Kayak mekel udah gitu kan ke masjid. Pulang nanti gitu kan. Orang tersolat gitu, cuma dengan kacamata gitu. Ini namanya ini gambar kuat kaluhut lihat kesannya kalau sholat gitu. Jadi khusus naon eta bisi kacamata hiji-hiji nah bisi katija. Nah, bingung kan gitu. Kalau anak-anak mah sebetulnya tidak belum terikat dengan mukalaf gitu kan, kewajiban gitu. Jadi belum terikat ya, kita biarkan saja tidak apa-apa. Gitu. Untuk pulang nanti dari itu kan dia. Cuman begini Pak, untuk memposisikan anak di dalam saf, nah diusahakan anak yang sudah bisa diatur. Gitu. Jadi kalau mau memposisikan anak yang mau di dalam saf, itu diusahakan anak yang sudah bisa diatur. Gitu. Jadi supaya ke mana-mana gitu kan. Jadi jangan sampai saf itu menjadi kosong karena anak yang kita masukkan dalam saf tersebut gitu. Jadi diusahakan anaknya itu yang sudah bisa diatur ketika sholat, yang minimal waktu dia ogenya. Nominal kan budak gitu kan, tapi bisa diatur di dalam saf tong kamana-mana cicing meridinya gitu. Tapi kalau ternyata keluar anak itu dari saf, maka bapak kudu mengisi kekosongan itu. Jangan dibiarkan. Nah, namanya teh simpan orang tanya barangkali saf gitu kan, bapak-bapak lagi giring orang. Budak teh lompatan. Nah, wayahna gitu kan. Isi kekosongan itu geser. Malah dosa, nyamual gitu. Mau jadi dosa gitu. Gitu. Dan nanti juga anak bakal paham gitu ketika ditutup, mana teh jadi kesempatan ulin gitu kan gitu. Itu tidak apa-apa. Jadi kalau mau diposisikan di saf, jadi diusahakan anak yang sudah bisa diatur. Jadi agar tidak merusak barisan kita, tidak merusak saf kita. Bahkan nanti ada aturan lagi ketika berjamaah itu, Pak, gitu. Sebetulnya posisi anak itu di mana? Gitu. Posisi anak itu Pak paling belakang gitu. Laki-laki itu. Jadi bapak-bapak di depan, kita jangan sampai ada seperti ini. Ketika berjamaah, kita baru dah kalau dia keharupkan. Sok, berharap, gitu kan. Minta marotah. Itu tidak sesuai Pak dengan anjuran Rasul. Gitu. Malah yang di belakang imam itu adalah harusnya orang dewasa. Bahkan yang lebih ditekankan itu yang banyak hafalan di belakang imam. Nah,
bisi ada kasus di mana imam lupa, ada yang mengingatkan. Gitu. Kemudian di belakang imam itu yang siap-siap jadi imam. Nanti bisi ada kasus di mana ketika imam itu batal gitu. Jadi ada yang bisa menggantikan imam gitu. Jadi imam mundur gitu kan. Nah, yang di belakang itu maju gitu. Jadi jangan sampai posisi anak-anak itu apalagi pas di tengah-tengah gitu. Itu tidak dianjurkan. Jadi posisi anak itu yang sebetulnya itu bapak-bapak paling depan, bereskanlah semua bapak-bapak gitu. Kalau sudah habis bapak-bapak baru anak-anak di belakang gitu. Ibu-ibu sama, ibu-ibu paling belakang gitu. Nanti anak-anak perempuan itu di depan ibu-ibu gitu. Itu posisinya ketika berjamaah. Atau Ustaz kan marotahnya kena naon gitu. Marotah oge gitu. Malah untuk menjaga kita gitu kan. Kita yang sudah terikat oleh kewajiban dan aturan harus menyempurnakan sholat kita. Ayeuna urang diselang we gitu kan. Barudakna lamun teu motah ya tidak apa-apa, bagus gitu kan. Bisa gitu. Tapi di belakang tetap yang pertama mah harus anak-anak ya, harus bapak-bapak gitu. Yang di depan mah pokoknya orang dewasa we gitu kan. Semua gitu. Tidak boleh ada anak kecil. Kecuali kalau memang safna masih kosong gitu, Pak. Safna masih kosong gitu. Ada safna masih kosong maksudnya masukkan anak-anak tapi di pinggir. Ulah di tengah. Nah, berkenaan dengan sutro, di dalam hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyampaikan fi sutrotil musalla kamu khiratir rohli. Nah, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda seperti kayu sandaran pada kendaraan unta gitu. Nah, upami di masjid mana banyak sok banyak sutro teh? Ada yang tahu Pak? Di Bandung di mana gitu kan yang lapri. Jadi naon namina teh pembatas gitu. Kotak gitu tah gitu. Biasanya di masjid-masjid salafi gitu. Masjid-masjid salafi itu banyak gitu kan sok nyadiakeun sutroh gitu. Pembatas gitu. Jadi namanya teh bentuknya bentuk papan lah gitu. Bentuk papan. Kamu disimpan eta teh gitu. Jadi kalau kita di tengah-tengah itu kan sholat di tengah-tengah masjid, kemudian tidak ada batas, tidak ada garis gitu Pak. Sajadah naoge langsung ngegeblek gitu karpet gitu. Nah, maka harus diusahakan pakai sutro. Tapi kalau sudah ada batasan seperti ini, sebetulnya sudah tidak perlu dianjurkan lagi untuk pakai sutro karena batasannya sudah jelas gitu. Nah, kemudian dalam hadis yang lain juga dijelaskan idza shalla ahadukum falyaj'al tilqa'a wajhihi syai'an. Jika salah seorang di antara kamu sholat, hendaklah ia menyimpan sesuatu di depannya. Fa illam yajid falyansib ason, fa illam yakun ma'ahu ason falyakhutto khutton wala yadurruhu man marra baina yadayhi. Jika tidak ada, hendaklah ia menancapkan tongkat. Ini ada kapungkur mah kan? Naon namanya teh? Naon taneuh gitu Pak, ayeuna teh masih teh gitu. Jadi ditancapkeun tongkatnya nancleb gitu. Ayeuna urang nancapkeun tongkat karena naon nancapkeun gitu kan. Jadi kalau tidak ada papan gitu kan, seperti tempat penyandaran unta gitu. Di zaman Rasul mah sok ku tongkat gitu tancapkeun gitu. Jadi di masjid itu kan masih kondisi pasir, Pak. Henteu siga urang ayeuna gitu keramik, tehol gitu kan. Jadi tongkatnya ditancapkeun masih menancap. Untuk apa? Untuk menjadi sutro gitu. Dan jika tidak ada, hendaklah ia membuat garis tuh gitu. Jadi ku garis gitu kan. Cukup eta. Ayeuna upami ternyata di masjid urang oge eta masjid terjadiakeun sutro gitu. Urang naon gitu kan, kantong, tas gitu. Atau yang lebih mudah cari dinding agar menjadi pembatas. Tapi dindingan di payeran urang gitu kan. Ulah maksa tuh digigir atuh urang teh jadi balik ka ditu gitu kan. Henteu gitu. Tapi yang memang posisinya sudah ada di arah kiblat gitu. Maka itu bisa menjadi sutro. Dan yang lewat di hadapannya tidak merusaknya gitu. Merusak naon Pak? Maksudnya merusak sholat gitu.
Jadi orang yang melewat di hadapan itu bisa merusak sholat gitu, merusak kekhusyuan gitu. Gitu makanya ketika ada orang yang lewat itu hadang gitu kan, halangan gitu. Rasul gitu. Sok halangan gitu. Ketika ada yang sholat, kuku gitu kan, halangan gitu. Kuku halangan gitu kan. Anggar kayaknya sudungkeun Pak gitu. Tidak apa-apa gitu. Karena berarti setan ya terang gitu kan, lawan gitu kan. Kemudian dalam hadis yang lain juga, idza shalla ahadukum ila syai'in yasturuhu. Jika salah seorang di antara kamu sholat kepada sesuatu yang ia jadikan sutro minan nasi fa'aroda ahadun an yajtaza baina yadaihi falyadfa'hu fa'in aba falyuqatilhu innama huwa syaiton. Gitu. Dari orang-orang. Lalu ada seseorang yang mau lewat di hadapannya, maka hendaklah ia mencegahnya. Jika ia membangkang, maka lawanlah, karena sesungguhnya dia itu setan. Pernah Pak kantos? Ya. Gitu. Atau kantos itu kan batu tenggalan ngalewati gitu di atas pun itu dari cegah gitu. Bisa ada tuh batal itu, mual Pak, karena dianjurkan gitu. Mual batal sholatnya gitu. Karena diperintahkan oleh Rasul gitu. Maka kita juga mencegah orang itu agar tidak menjadi dosa untuk dirinya gitu kan. Orang dicegah untuk menjaga sholat orang gitu dan tidak akan dosa. Kan dosa itu lebih dari 3 kali gerakan gitu. Kan jadi kita ada pemahaman kalau lebih dari 3 kali gerakan di dalam sholat, di luar gerakan sholat, maka sholatnya batal gitu. Itu Pak menjadi penekanan ketika sholat tong asal sholat, maksudnya gitu. Jadi kalau memang kita ada sebab untuk bergerak itu boleh, silakan gitu. Siga atuh tekur dihitung Pak ngagarona gitu kan. 3 kali. Isi batal kan atuh itu nyaga kurang gitu. Malah kalau kurang diantep kan jadi terusuh gitu kan sholat itu ya menit tenang gitu kan akhirnya mah jadi kemana lah gitu. Gitu, termasuk kayaknya pakai sarung gitu, ditakdirkan sarungnya merosot gitu, begitu pakai celana panjang, udah ingat macam batas 3 kali terbatal itu, kemudian diantap gitu kan mal mungkin gitu, itu pasti kurangnya diangkat gitu, kemudian kita rapikan lagi itu boleh gitu. Yang tidak boleh itu ketika tidak ada sebab orang bergerak gitu. Jika naon beda di depan kita itu ada keramik namencang gitu kan, itu bisa ngaca gitu kan, itu mah golok-golok, wah, gitu ya. Atau ketika kita sholat membunyikan persediaan, itu sholat trok, itu tidak boleh, batal apa sholatnya? Jangan ya. Tuh, ari kabunyikan mah tenan naon gitu Pak. Jika orang cangkat dina sujud gitu kan. Kalau gur teh trek gitu kan togong enggak ada itu mah tenan naon gitu kan. Tenan naon teh aja ya teman. Cuman kalau ketika kita bangkit menyengajakan tangan krek. Nah, batal salat. Itu tidak boleh gitu. Jadi gerakan yang tidak boleh itu ya memang karena tidak ada sebab gitu kan, orang bergerak. Berarti ayeuna ngarapikeun baju padahal baju mah teu naon gitu kan. Oh, itu dikit. Itu lah, itu tidak boleh. Itu tidak boleh gitu. Nah itu. Jadi Rasulullah SAW menganjurkan ketika ada orang yang lewat di hadapan kita, maka cegah gitu. Kalau kekeh wae gitu. Di nu hadis teh fal yuqatil gitu. Namun bahasa ieu mah secara bahasa nama, secara teks nama gitu. Paehan gitu. Gitu kan. Fal yuqatil gitu kan paehan we. Tapi maksudnya bukan paehan, lawan gitu kan gitu. Perangan gitu kan. Kalau kekeh sutrum kan gitu. Kan teh hudang deui tunggu gitu udah setan berarti gitu. Jadi itu dibolehkan gitu. Itu jadi pasal gitu, gitu. Ada jadi pasal pula. Nah itu. Kemudian dalam hadis yang lain, idza kana ahadukum yusolli fala yada ahadan yamurru baina yadayhi fa in aba falyuqatilhu fa inna ma'ahu qarina
Jika salah seorang di antara kamu sedang sholat, janganlah ia membiarkan seorang lewat di hadapannya. Jika orang itu tidak mau dicegah, lawanlah, karena ia itu bersama setan. Dalam hadis yang lain, lau ya'lamul mar'u baina yadayil musalli madza alaihi lakana an yaqifa arba'ina khairun lahu min an yamurru baina yadayhi. Sekiranya orang yang lewat di hadapan orang yang sedang sholat mengetahui betapa besar dosanya. Jadi orang yang lewat di hadapan orang yang sedang sholat itu salah satu kategori dosa besar. Kurang meskipun kerusuh Pak itu, kudu hati-hati gitu kan, kudu api gitu. Ngomong kalau kita sedang sholat di masjid yang umum gitu kan, di rest area gitu kan, orang sok patukur gitu kan. Ternyata ada masbuk di belakang ke atahiyat gitu, ulah rusuh gitu kan. Ciri lihat dulu, perhatikan dulu gitu. Yang dikhawatirkan kita melewati dengan tidak sengaja tapi tetap gitu. Kemudian sholatan untuk mencegah gitu. Sholatan untuk mencegah. Kan tidak semua tahu Pak tentang hadis ini teh gitu. Tentang aturan ini teh gitu. Langsung mungkin kita juga pernah ketika sholat ada yang lewat, mantap gue gitu kan. Berarti kabur udah dicegah teh gitu. Cuman kalau kita sadar gitu, maka cepat untuk mencegah gitu. Halangan lagi. Gitu. Tapi biasanya kalau orang yang sudah dihalangi, dia paham lah gitu kan, bahwa kita sedang sholat dan mereka mundur dan tidak mau melewati. Pastilah berhenti 40. Nah, berapa lama di situ lebih baik baginya daripada lewat di hadapannya gitu kan. Nah, 40 di sini tidak dijelaskan Pak 40 namun gitu. Tapi kategorinya kategori dosa besar. Nah, ini karena belum saya salin gitu kan, belum saya dibuat makalah, catatan, bentuk file. Jadi insya Allah mungkin di pertemuan nanti, di pertemuan selanjutnya, kemudian masih diberikan umur oleh Allah Subhanahu Wa Taala nanti di share, gitu kan, di share ke bapak-bapak. Kemudian qala Abu Nasri la adri qala arba'ina yauman aw syahran aw sanatan. Abu Nasr perawi berkata, aku tidak tahu beliau Nabi Muhammad SAW bersabda 40 hari, 40 naon eta teh gitu kan. 40 bulan atau 40 tahun gitu. Jadi hanya disebutkan 40 saja, tapi kategorinya sudah jelas bahwa kategori dosa besar. Nah, itu Pak demikian mengenai tentang sutroh gitu. Jadi begitu pentingnya sutroh untuk kita ketika kita sholat gitu. Baik dimanapun itu, maka harus ada batasan. Termasuk Bapak ketika sholat di alam terbuka gitu, di gunung, di mana gitu, tetap harus ada sutrohnya gitu kan, pembatas. Tapi kalau Bapak sudah pakai sajadah, nah itu sudah tidak perlu lagi kita memasang sutroh karena batasannya sudah jelas, ayat sajadah dirinya gitu. Di depannya batasan sakitu. Kalau tidak pakai, nah maka diusahakan harus ada sutroh tihan gitu kan. Soalnya kan ada di gunung mah cukup tumpul gitu kan. Nah, jadi putihan mah kan rada jelas gitu. Tidak akan ada yang lewat. Nah itu Pak mengenai sutroh. Kemudian yang selanjutnya mengetahui tempat-tempat yang dilarang untuk sholat, gitu. Meskipun ada hadis umum yang menjelaskan kata Rasul, ja'alallahul ardo masjidan. Allah telah menjadikan bumi ini sebagai masjid. Artinya masjid itu bisa dipakai untuk sujud, bisa dipakai untuk sholat. Jadi semua bumi ini bisa dipakai untuk sholat, tapi tetap ada tempat-tempat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satu diantaranya yaitu kuburan, makbarot, yaitu makbarot, kuburan. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la'anallahul yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Allah melaknat
orang-orang Yahudi dan Nasrani mereka menjadikan kuburan-kuburan para nabi sebagai masjid, tempat ibadah. Jadi orang-orang Yahudi dan Nasrani itu mereka selalu membuat bangunan di atas kuburan orang-orang soleh. Gitu. Atau para nabi sebelum Nabi Muhammad, nabi-nabi mereka gitu. Jadi dipakai gitu. Karena soleh gitu. Jadi di tempat sebagai untuk tempat ibadah. Nah, maka Rasulullah melaknat, Allah melaknat, termasuk di kita gitu. Masih ada dan banyak gitu, Pak. Ada kuburan yang dikeramatkan, bahkan sengaja untuk dibangun, kemudian dijadikan sebagai tempat ibadah gitu. Pak, hari ziarah boleh? Ziarah boleh, ziarah kubur? Boleh, silakan. Cuman kalau dikhususkan tempatnya gitu. Bahkan wajib buat eta tiap tahun kudu kalinya. Nah, itu tidak boleh. Soalnya begini, ada sebagian pesantren yang menjadikan safar gitu, Pak. Perjalanan tahunan. Nah, tahunan itu selama 7 hari 7 malam. Perjalanan nanti berkeliling ke Indonesia hanya tujuan untuk ziarah ke makam wali. Nanti ada hadis yang menerangkan mengharamkan safar khusus ke tempat-tempat tertentu gitu kan, kecuali ke tempat Makkah jeung Madinah gitu kan, yang harus dijadikan safar khusus mah gitu. Jadi ini apalagi tempat makam. Saya pernah cerita gitu kan, ketika studi banding kuliah ke Cirebon. Nah, dan pertama nu karek sakali datangna ka makam tahun dulu gitu kan. Tempat ziarah teh Sunan Kalijaga. Sunan Gunung Jati. Nah, Sunan Gunung Jati gitu. Saya tidak tahu bakal kadinya gitu. Saya tidak tahu bakal kadinya. Ternyata pas pulang dari studi banding kadinya gitu kan. Naon ke tempat ziarah cenah teh. Wah gitu kan. Kalau saya kan cing apa loge gitu kan kumaha gitu. Ternyata di awal gerbang Pak sampai akhir ya Allah gitu. Naon kejahiliahan muncul. Naon Pak di awal sampai ke akhir eta nu ngemis gitu kan. Nu minta-minta gitu. Di awal gerbang, kemudian nu minta-minta di sisi-sisi aya, terus di tengah oke kenceleng. Nah, bari kenceleng teh ditempelan. Gitu. Kenceleng 50.000, 20.000 gitu kan. Jadi kenceleng teh gitu. Dan saya ketika datang di sana ya Allah gitu. Masya Allah gitu. Aduh, gitu kan cukup mengerikan juga gitu. Kemudian guru-guru masuk dan teman-teman yang lainnya juga sudah masuk ke gerbang, itu masuk ke ruangan. Nah, saya mantep Pak. Itu masuk ke ruangan, tapi malah penasaran, cing di lingkungan eta kumaha gitu kondisinya. Kagigir gitu kan. Ke pinggir, ke arah kiri gitu. Ternyata ada tempat juga di mana tempat itu pantau gitu, pantau hidung gitu. Mungkin bapak-bapak mau pernah kali itu mah tahu lah gitu. Nah, pantau hidung gitu, sehingga tos kabakar. Nah, jadi setelah keluar dari sana, pindah kalinya gitu. Nah, ayah pembimbing dirinya oke, ngadoa deh Pak dirinya gitu. Dan saya coba cari-cari lagi ke belakang terus itu kan, ternyata ketemu non masjid Pak. Gitu. Aduh masjidnya teh bagus ya, gitu, indah gitu kan masjidnya. Tapi di masjidnya sepi. Anu rame kubur gitu masih nama sepi namanya di kuburannya gitu. Nah setelah selesai mau maghrib mereka sholat semua. Nah, saya tanya karena ada teman yang dari Muhammadiyah, saya tanya gitu kan tadi nanaman gitu ya tadi cina lihat makam gitu kan, lihat makam memang ada makamnya gitu. Ayah makamnya macam cuma di benteng meyakini itu makamnya. Nah, akhirnya mah ngaragukeun gitu kan. Oh nya ya terjadi gitu kan. Nah, jadi kita walau alam gitu kan. Cuman dilihat dari kondisi ketika waktu itu gitu. Jadi banyak orang yang meskipun ziarah itu diperbolehkan, tapi ketika dikhususkan yang dikhawatirkan apa? Ada terbesit di dalam hati harapan gitu. Di tempat tersebut gitu.
Kalau sudah terbesit di dalam hati ada harapan, nah maka disitulah ketauhidan kita bergeser. Kemana? Musyrik we jadi nanti gitu. Meskipun sedikit gitu. Ada abdi mah teu ieu mah nuturkeun we unggul gitu kan. Ziarah ketika ngadoa dirinya diususkan teh pasti we aya. Meskipun tidak gitu. Ada ya. Terbesit dalam hati gitu. Nah itulah gitu kan. Ketauhidan mulai bergeser. Sok we ziarah mah tidak apa-apa gitu. Cuman kalau memang dikhususkan tempat seperti itu, nah itu yang menjadi kita harus menjadi penghalang untuk kita gitu. Tidak perlu dikhususkan gitu. Pergi orang ziarah ke orang tua boleh silakan saja ziarah. Tapi kan catatannya apa? Tadzkirah kan ziarah itu gitu. Apa pengingat bahwa kita juga akan meninggal. Kita juga akan mati sudah gitu. Kemudian doanya mana? Doa khusus Pak. Tidak ada doa yang panjang, tidak ada wirid, tidak ada wirid dan sebagainya, zikir dan selama mungkin gitu. Paling assalamualaikum ya ahla diyar kan gitu kan. Kemudian yang lainnya juga ada, atau kita berdoa Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, itu silakan gitu kan. Oleh itu saya mah tong lami di kuburan. Kenapa tidak boleh lama-lama di kuburan? Kan sekali deui tujuan kita itu tadzkirah. Ketika kita mengingat kematian sangat betah. Dan moal betah gitu. Karena kita mengingat kematian gitu. Sieun urang teh sanesieun ku mautna, naon tos dibekal ku urang ke Allah gitu. Apakah sudah ada? Apakah sudah mempersiapkan ataukah tidak gitu. Nah, di kita banyak masjid yang di dalamnya ada kuburan gitu. Nah, itu yang dilarang oleh Rasulullah SAW gitu kan. Meskipun sudah jadi masjid, tapi karena sengaja awalnya memang ada kuburan, kemudian dibangun karena kuburan itu orang yang soleh, nah maka inilah yang dikenal oleh Rasulullah, la'anallahu, Allah melaknat gitu. Jadi kebiasaan orang Yahudi dan Nasrani itu menjadikan kuburan itu sebagai tempat ibadah gitu. Kemudian yang selanjutnya dalam hadis yang lain, ulaika qaumun idza mata fihimul abdu sholihu awir rajulu sholihu banu ala qabrihi masjidan aw sawwaru fihi tilka suwar ulaika syirarul khalqi indallahi. Mereka adalah suatu kaum yang apabila mati seorang hamba yang soleh atau seorang laki-laki yang soleh, mereka membangun di atas kuburannya sebuah masjid, yaitu tempat ibadah, dan membuat lukisan-lukisan di dalamnya. Gitu. Ada mau lukisan nate gitu. Nah itu yang dikhawatirkan gitu. Nah ini perbedaan pendapat Pak di antara para ulama mengenai gambar gitu. Jadi ada yang mengharamkan, ada juga yang boleh gitu kan, bukan halal tapi boleh gitu. Sok we gitu kan, tidak berdosa gitu. Tapi ente pahalaan, sok we menggambar. Tapi ada yang mengharamkan juga gitu. Nah yang mengharamkan itu kategorinya ketika gambar itu dijadikan gambar yang istimewa gitu. Atau dianggap sebagai bisa naminaté menghasilkan, mendatangkan keuntungan gitu. Abi teh nyepeng foto si bapak gitu. Memang segala untung gitu. Nah, kalau sudah seperti itu maka tidak boleh. Nah, kalau di Masjid Syiah apa ya, Pak? Masjid Syiah lukisan gitu. Lukisan Husain, lukisan Ali gitu. Mereka menganggap seperti itu masjid Syiah. Itu aya wae di masjid. Gitu. Nah, itu yang dilarang gitu. Nah, termasuk kita juga kalau ternyata kita sudah membangun masjid karena kita mengenang kematian orang yang membangun masjid itu sangat soleh gitu kan. Video cetak di Al-Ikhlas, orang tempel we fotona gitu. Orang tempel we fotona. Itu tidak boleh. Jangan. Atau di kita di rumah gitu kan. Di rumah kalau hanya sebatas jadi kenang-kenangan dan tidak diistimewakan tidak apa-apa gitu. Cuman kalau sudah jadi istimewa gitu kan. Kalau lamun batur air nyepong wah ngambek urang teh. Ah, itu sudah tidak boleh gitu. Diistimewakan itu tidak boleh. Kemudian dalam hadis yang lain, inna man kana qablakum kanu yattakhiduna qubur anbiya'ihim
Sesungguhnya orang-orang dahulu sebelum kamu suka menjadikan kuburan-kuburan nabi mereka. Wasolihina masajida, dan orang-orang soleh sebagai masjid. Ala afala tattakhidul kubura masajida wa inni anhaakum an dzalika. Janganlah kamu menjadikan kuburan-kuburan sebagai masjid, sesungguhnya aku melarang kamu berbuat demikian. Gitu. Kenging. Sadar tuh ayeuna kumaha di Madinah? Kan aya makam Rasul gitu. Nah, makam Nabi Ibrahim. Bukan itu mah bukan makam itu. Makom itu. Makom bukan makam, makom. Makom tempat itu. Jadi kalau di Madinah gitu kan, di Madinah kan ada makamnya Rasul gitu kan. Nah itu mah bukan kesengajaan dibangun. Nah namanya teh kuburan Rasul jadi masjid, Pak. Karena adanya perluasan gitu. Kemudian menurut informasi juga, dan di dalamnya itu sebetulnya tidak dibangun apa-apa, bentuknya hanya tanah saja biasa gitu. Jadi hanya tanah biasa. Dan kemungkinan kenapa tidak bisa dipindahkan gitu kan? Kenapa tidak dipindahkan? Ini kekhawatiran umat muslim gitu. Di Sinaon. Nah, untuk menjaga gitu kan, untuk menjaga namanya kemusyrikan gitu kan. Yang dipindahkan ke mana gitu kan. Ini bisa lebih besar lagi kemusyrikan. Jangankan untuk dipindahkan keluar dari tempat itu gitu. Dina tempat etana wae gitu. Ketika datang orang-orang masih banyak yang musyrik. Gitu. Nah, Rasul tadi berdoa meminta-minta gitu. Rasul padahal kan Rasul sudah meninggal. Gitu, tidak bisa untuk dijadikan sebagai tempat meminta. Jangankan setelah mati, ketika hidup pun gitu kan. Rasul itu tidak bisa diminta kecuali hanya sebagai wasilah, doa gitu oleh para sahabat. Dari minta mah tetap ke Allah gitu. Makanya para sahabat banyak bukan meminta kepada Rasul gitu kan tentang sebuah hal, tapi hanya didoakan gitu kan, meminta untuk didoakan saja gitu. Ayeuna tos maut gitu kan, Rasul sudah wafat gitu kan, meninggal, apalagi yang harus dimintai kepada Rasul gitu. Padahal seharusnya ya kita tinggalkan tinggal laksanakan ajaran-ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini Pak masih banyak sekali di kita gitu kan, untuk membedakan dan memisahkan gitu kan kemurnian ibadah kita kepada Allah dan cara kita menziarahi satu tempat, terutama kuburan gitu kan, untuk membedakan antara ibadah kita dengan Allah Subhanahu wa taala gitu. Nah, inilah yang disebut dengan pemurnian akidah, pemurnian ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan luar biasa tuh Pak, itu kan mau menziarah itu. Kalau harapan-harapan orang-orang yang ziarah itu untuk dilancarkan rezeki, dibeungharkeun, itu kan sudah jelas kemusyrikan gitu. Harusnya orang-orang jauh juga sadar gitu kan, kalau ternyata tempat itu bisa menjadikan keuntungan dan kabeungharan, sigana di tempat eta ge tos moal aya nu meminta-minta. Beunghar gitu nya. Itu semuanya gitu. Kalau memang betul tempat itu bisa menjadikan orang itu kaya gitu. Tapi buktinya tidak seperti itu. Kemudian Rasulullah SAW mengingatkan la tusallu ilal kuburi la tajlisu alaiha. Janganlah kamu sholat menghadap ke kuburan dan jangan pula kamu duduk di atasnya. Gitu. Jadi satu larangan sholat di kuburan. Sholat yang mana? Yaitu sholat yang ada ruku dan sujudnya. Itu yang dilarang. Kalau nanti sholat goib itu bisa diperbolehkan. Sholat goib gitu. Bisi kia karena minate kita menghadiri orang yang meninggal tapi ternyata teka buru tos kabujang dikurangkeun.
kapan makamna gitu. Kalau dekat jaraknya, kemudian kita menyolatinya itu boleh. Gitu. Jadi sholat goib kategorinya. Nah, karena kan mayitnya sudah tidak ada gitu kan. Meskipun kita sholat di atas kuburannya, gitu. Itu diperbolehkan, silakan. Dulu kan pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat di atas kuburan seorang nenek yang tukang bebersih di masjid, gitu. Dan meninggallah seorang nenek itu. Lalu Rasulullah SAW bertanya, kemana hari si nenek teh gitu kan? Anu biasa bebersih teh maut gitu. Nah itu tengah bejaan gitu. Di mana kuburannya? Jadi itu kapan itu Rasul. Gitu. Sampai Rasul itu menyolatinya Pak di kuburan. Gitu. Nah di situ ada dua pelajaran untuk kita. Satu, untuk sholat goib boleh di atas kuburan gitu kan, silakan. Gitu di kuburan gitu kan langsung dirinya. Yang kedua, keistimewaan orang yang bebersih di masjid. Sampai diundang ke Rasulullah gitu kan, saking istimewanya gitu. Jadi bebersih di masjid gitu kan, istimewa ngepel, sasaku gitu kan, istimewa ke Rasulullah bebersih di masjid gitu. Jadi itu luar biasa gitu. Nah itu. Kemudian dalam hadis ini ada larangan tidak boleh duduk di atas makam. Kayak ini Pak gitu. Jadi diuk wae-nya duduk saja tidak boleh. Kok mau ditijakan gitu kan? Lompatan pulang api gitu kan. Tijakan boleh. Apa? Ya itu tidak boleh. Lah kita kan kalau di bawah keranda susah dong ya ada, kalau tidak ada jalur lagi gitu kan. Kalau tidak ada jalur lagi ya silakan. Darurat posisi. Sama itu saya dapetnya di ujung kan. Kalau tidak ada jalur lagi, kumaha deui gitu kan mereka kampung. Jadi kalau kita sedang ada di makam, gitu kan tidak boleh menduduki makam. Tapi jadi catatan juga di kita gitu. Dan makam itu tidak boleh dibangun. Jadi permanen. Ya dipermanen gitu. Tidak boleh dikeramik, gitu kan, tidak boleh fondasi. Gitu. Ditutup gitu kan selang. Itu nanti ada larangan. Mau tanya kan? Ya kita langsung disunahkan sebuah pengalaman. Ya. Dia bingung. Nah, ketika udah sampai di rumah, kemudian kita kan bermaksud untuk apa? Dan kemudiannya didoakan gitu kan di kuburannya. Ketika sampai di tempat itu, di kuburan itu sudah dibangun. Enggak, kan? Ketika saya ke sana itu ada ibu-ibu sedang mengaji sama ini ngaji. Itu bertenda pakai jepang, kan? Di situ mungkin selama tinggal itu bergiliran, tidak kosong gitu. Ada kopi, ada makanan gitu kan di sana itu. Nah, hal yang sedemikian itu apakah memang dibolehkan gitu kan selama 7 hari kita jadi ngaji di sana, jadi bergiliran gitu orang, jadi nggak kosong gitu. Ujian itu 100 hari. Ini di kuburan di sana. Nah, itu kan boleh atau gimana? Ada instrumennya enggak? Iya. Nah itu teh Pak, memahami salah satu dalil yang menerangkan orang yang meninggal itu tidak akan ditanya gitu oleh malaikat sebelum ditinggalkan 7 langkah oleh anu nganterkeun gitu. Nah, sigana dirinya pemahaman teh gitu. Maka ditungguan gitu. Gitu. Apa ditungguan gitu. Bisa ditakon, bisa ditakon. Ditungguan. Nah, itu sudah salah pemahamannya gitu. Dalam memahami sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gitu. Sekarang contoh ayeuna gitu, makam Gus Dur pernah sepi gitu.
sigana nepikeun ka ayeuna teu ditanya gitu. Nah, kan kalau pemahaman siga gitu kan gitu kan. Jadi lamun teu ditinggalkeun teh sigana malaikat moal nanya. Gitu. Nah, maka tidak ada anjuran sama sekali untuk menunggu orang yang sudah meninggal di makam. Orang yang sudah meninggal di makam tidak perlu ditunggu dan tidak ada anjuran. Gitu. Iya, termasuk itu gitu. Dan yang dikaji ya dan yang dibaca ngaji nate kan surat-surat eta ya gitu. Bolak-balik eta we gitu kan gitu. Dan tidak ada yang lainnya gitu. Atau selebihnya zikir gitu. Gitu. Faedahnya apa gitu? Keutamanya apa gitu? Karena memang tidak ada anjuran sama sekali untuk menunggu orang yang meninggal gitu kan. Setelah dikuburkan ya sudah tentu tidak ada faedahnya sama sekali. Gitu. Jadi tidak ada. Saya belum pernah menemukan ketika orang yang sudah dikuburkan itu harus ditunggu 7 hari 7 malam gitu. Giliran oleh saudaranya gitu kan, oleh siapapun gitu. Nah, yang setahu saya gitu, mereka itu memahami dalil tadi. Jadi naon supaya ditanya ke malaikat gitu. Supaya ditanya ke malaikat. Lu jangan apalin yang gimana Gitu supaya ditanya ke malaikat gitu. Nah, tuh lamun geus 7 hari atuh. Seru kene-kenenya gitu. Kayak tanyanya ya tuh malaikat. Nah, itu yang setahu saya itu. Jadi memahami tentang dalil itu. Makanya ditungguan gitu kan. Jadi selebihnya itu atau ada perintah atau dalil untuk menunggu selain dari dalil itu saya belum pernah. Gitu. Yang dikhawatirkan ya tadi gitu kan. Meskipun hanya sementara 7 malam gitu. Kalau tidak berkaitan dengan dalil tadi alasannya gitu, yang dikhawatirkan eta gitu. Bisi dijadikan naon tempat ibadah gitu. Meskipun 7 hari 7 malam gitu. Kategorinya dijadikan tempat ibadah. La'anallahu, Allah melaknat gitu. Allah melaknat gitu. Ada yang ya apa alasannya gitu. Siapa dia? Nah, nanti coba PR tadi gitu. PR untuk kita semua carikan dalil untuk nungguan jenazah yang baru dikuburkan gitu, baik itu selama 7 hari atau lebih dari 7 hari gitu kan di tungguan makam gitu. Manfaat dan faedahnya apa gitu. Dan dalilnya sertakan. Siap? Ya, gitu. Nah itu, jadi mengenai tentang sholat larangan tempat yaitu salah satunya kuburan. Jadi yang dilarang oleh Rasulullah SAW itu sholat yang ada ruku dan sujud. Gitu. Dulu pernah kejadian ini Pak, ketika corona masih kena hangat, gitu, video yang viral gitu, kan semuanya diserahkan kepada nakes, gugus tugas. Gugus tugas itu kan. Dulu pernah ada gitu. Ongkoh pura-pura diurus gitu kan, kuno alina gitu. Diurus kumaranehna gitu. Pas aya salat gitu, salat di makam, repek teh ya rukun sujud gitu. Kan kaseureun gitu kan. Nyahoanan gitu. Sampai anu gigireun oge kan seolah-olah sih sigana teh aneh gitu kan, heran oge gitu. Ieu sudah kumaha salat mayit teh. Ya rukuan segala gitu. Nah dulu kan gitu. Jadi kita sampai tidak boleh gitu kan untuk mengurus. Kalau saya pribadi diurus gitu kan. Pemakaian naon gitu kan. Pakai masker ngumpul gitu. Diurus karena kasihan gitu. Tidak sesuai dengan syariat cara pengurusan gitu. Kasihan gitu. Sudah tidak ada yang datang gitu kan. Sholat sedikit gitu. Ya sudah siapa lagi ya kita gitu. Jeung diharapkan sih didatang teh gitu kan. Menikah lagi pas datang teh gitu. Oke, wah gitu kan. APD-nya teh luar biasa gitu. Nah itu, dulu pas masih rame lah gitu. Nah, jadi tempat yang dilarang oleh Rasulullah SAW yaitu kuburan untuk sholat. 2, gereja Pak. Gereja Nasrani.
al-kanisat, dan sinagog Yahudi, al-bi'at gitu. Terlarang melakukan sholat di al-kanisat dan al-bi'at bukan semata-mata karena bangunannya. Bukan semata-mata karena bangunannya, tetapi ada keterkaitannya dengan kuburan, tempat dibangunnya gereja dan sinagog gitu. Nah, ini yang menjadi dilarang itu gitu. Ayeuna kumaha tuh Ustaz gitu. Lamun murni we eta mah gereja gitu kan. Dan tidak membangun di atas kuburan gitu. Nah, ini pernah oleh beberapa sahabat yang pernah sholat di gereja gitu, yaitu Ibnu Abbas gitu kan. Pernah gitu kan sholat di gereja menurut riwayat Al-Bukhari. Pernah sholat di Al-Bi'at juga, kecuali Al-Bi'at yang ada patung-patungnya. Berarti kan menunjukkan tempat ibadah mereka juga tidak semuanya ada patung dan tidak semuanya ada dibangun di atas kuburan gitu. Jadi kemungkinan bisa kalau memang tidak ada alternatif tempat gitu kan, tempat yang terbuka, kemudian masjid sudah tidak ada gitu kan, susah gitu. Ternyata ada ruangan ini gitu. Padahal ruangan itu ruangan gereja gitu. Kalau memang bukan di atas kuburan, kemudian tidak ada patungnya, ya kita berenang di rumah bisa gitu. Gitu. Jadi hanya ikut sementara itu bisa. Karena ada di tempat mananya? Tempat pekerjaan saruangan teh dijadikan sababaraha tempat ibadah gitu, Pak. Aya yang musola, yang gereja gitu. Aya kan gitu. Di mana ada? Oh gitu. Gitu. Jadi ada gitu kan. Ruang doa manual juga Kan kan. kalau ada patungnya gitu kan. Kalau sudah ada patungnya, ya kita mending menghindari saja. Kalau ada patungan mah gitu kan. Cari aja tempat yang lain gitu. Meskipun tadi ruangan itu ruangan kerja lebih tenang naon sebetulnya. Lebih selamat daripada di ruangan itu yang memang sudah ada patung gitu kan. Seperti itu. Karena khawatir gitu. Kalau di gereja kan konotasinya kita identik dengan salib. Nah, itu kita mau sholat, kemudian si salibnya itu musiknya. Nah, ini saya pernah pada waktu itu, Ustaz, tapi ya bukan gereja sebetulnya, tapi dalam satu ruangan seperti itu, karena tidak ada tempat lagi. Ya. Akhirnya si salibnya itu sama adu ditutupin. Jadi gimana, Ustaz? Benar, saya pernah waktu itu ditutupin. Itu tidak apa-apa. Biar pada saat kita ini konsennya akan sana gitu. Ya apa-apa bagus. Untuk menghindari gitu. Kalau lebih bagus. Selama bisa kita untuk membuat alternatif di ruangan tersebut gitu kan, kemudian kita bebas untuk menghindari segala hal yang dikhawatirkan gitu kan, untuk merusak gitu kualitas ibadah kita, ya boleh-boleh saja gitu. Sopo gitu ya. Kalau ragu, Ustaz. Nah, kalau ragu tidak ada gereja di satu sisi itu jauh. Iya. Ada alternatif cuma satu-satunya. Cuma kan kita nggak tahu serekanya itu bekas kuburan atau tidak. Iya. Harus konfirmasi dulu kan ke orang. Ternyata orang nggak tahu nih, orang bekas kuburan aneh sih. Iya. Nah kita kan nggak tahu penjelasannya dibangun di bekas kuburan tidaknya. Tapi itu udah kita harus sholat. Itu gimana? Iya. Udah mending di rumah saja, Pak. Enggak, ya maksudnya dalam kondisi darurat ya. Kita nggak sempat jauh dari rumah. Iya. Ada. Jadi Satu cuman apa namanya satu tempat itu saja yang bisa dipakai untuk sholat. Itu tidak apa. nggak apa ya. Meskipun kita ragu Iya. bekas makam atau bukan gitu. Karena minim informasi juga, kemudian arah kiblat, apalagi arah kiblatnya pas bertepatan tadi gitu kan. Cuma tadi ngomong mending salib pukul macam patungan gitu, pakai baju di patungan tadi gitu kan. Kan bingung gitu. Gitu. Nah, maka kalau kita untuk mau bisa apa namanya lebih usul ditutup gitu. Seperti itu.
Gitu. Jadi kalau memang sudah betul-betul tidak ada tempat lagi karena kondisi mungkin bencana atau kumaha gitu kan, tanah oge tidak lurus gitu, rumah sudah tidak ada gitu, masih komo jauh kemana-mana gitu kan, itu unggul ruangan, maka silakan saja gitu. Kemudian kita ambil posisi yang memang untuk bisa memberikan kehusuan kita sholat gitu. Cuman untuk sekarang gitu kan, nah yang dikhawatirkan oleh kita yaitu fitnahnya gitu kan, fitnahnya gitu. Kalau kita dengan kesengajaan gitu dan dalam tidak kondisi darurat, kemudian ada orang yang usil gitu, motokeun orang, mediokeun orang, nah itu ya gitu. Untuk zaman sekarang itu yang dikhawatirkan gitu, sengaja mediokeun, nya sholat kan salim, wah gitu kan, terus ribut gitu. Itu juga waktu itu terbersih dalam pikirannya saya ada kira nyaho itu di sholat ya salib rumah ini ya terus makanya inisiatif aduknya dia. Iya. Lalu sebetulnya di beberapa masjid juga ada. Jadi kalau tanpa kesengajaannya sebenarnya, tanpa kesengajaan ada dinding atau ada ada jendela yang berbentuk salib gitu. Kalau dibuka mata ketinggal Pak gitu kan. Tapi pas ditutup lelegana gitu, kaca angan di luar kan gitu, jadi salib gitu. Gitu. Nah itu tanpa kesengajaan kan gitu kan dalam segi bangunan, maka tidak jadi dipermasalahkan gitu. Orang tuh kudu fokus kalinya, fokusnya sholat biasa. Gitu. Nah itu mungkin Pak beberapa hal lanjutan sedikit mengenai tentang syarat dan rukun sholat, ya, nambah hanya baru dua saja, 2 poin, yaitu sutroh, kemudian tempat yang dilarang sholat oleh Rasulullah SAW, dan ini poinnya masih ada satu lagi mungkin Pak, cek tempat-tempat yang tidak layak dijadikan tempat sholat. Tempat yang tidak layak dijadikan tempat sholat adalah tempat pembuangan sampah, pula tempat penyembelihan, jagal, tidak boleh, tempat yang suka dilewati orang banyak, gitu. Kandang unta dan jamban, WC, gitu. Nah itu beberapa tempat yang tidak layak untuk dijadikan tempat sholat, gitu. Mungkin bisa, tapi tidak baik, gitu kan. Alangkah baiknya untuk tidak sholat di tempat-tempat seperti itu. Nah itu mungkin beberapa hal, beberapa poin yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan bisa menjadi bekal untuk kita semuanya dan mudah-mudahan untuk kita amalkan sehingga kita dalam urusan sholat itu bisa lebih sempurna lagi. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.